seperti langit di pagi hari. Suaranya merdu dan ia suka terbang sambil bernyanyi. Tapi ada satu hal yang membuat Riko berbeda dari burung-burung lain. Ia punya mimpi yang luar biasa besar. Bukan hanya ingin terbang tinggi, bukan juga ingin bernyanyi paling keras. Riko ingin menjadi seekor naga. Aku ingin punya sayap besar dan bisa menyembur api. Semua pasti akan bilang aku keren, kata Riko sambil melompat-lompat di atas dahan pohon. Ia membayangkan dirinya melayang di langit seperti naga perkasa, membuat awan bergetar dan dedaunan berdesir karena kekuatannya. Teman-temannya yang lain hanya tertawa kecil. Tapi kamu kan cuma burung kecil, Riko, kata mereka. Tapi Riko tidak peduli. Di dalam hatinya, ia yakin kalau mimpi besar bisa terjadi kalau ia terus berusaha. Setiap pagi, Riko memandang langit luas sambil membayangkan dirinya berubah menjadi naga yang hebat. Ia menatap bayangannya di air dan membayangkan punya tanduk kecil, sisik emas, dan sayap super besar. Walaupun tubuhnya kecil, semangatnya sangat besar. Ia tahu, mungkin semua makhluk di hutan tidak percaya padanya. Tapi itu tidak masalah. Yang penting, Riko percaya pada mimpinya sendiri. Keesokan harinya, Riko mulai mencoba menjadi naga sungguhan. Ia terbang ke kebun cabai dan mengambil satu yang paling merah. Mungkin kalau aku makan ini, aku bisa menyemburkan api seperti naga, pikirnya. Tapi begitu cabai itu masuk ke mulutnya, pedas. Riko berlari-lari sambil menjulurkan lidah. Matanya berair dan perutnya panas. Ia tidak bisa menyemburkan api, hanya air mata. Belum menyerah, Riko mencoba ide lain. Ia mencari daun-daun lebar dan menempelkannya di kedua sayap kecilnya. Kalau sayapku lebih besar, pasti aku terlihat seperti naga, katanya penuh semangat. Tapi begitu angin bertiup kencang, wos, daun-daunnya beterbangan dan Riko malah terjatuh ke semak belukar. Daunnya hilang, dan tubuhnya penuh rumput. Yah, belum berhasil lagi, gumamnya pelan. Terakhir, Riko mencoba mengaum sekuat tenaga seperti naga. Ia berdiri di atas batu besar dan berteriak, "Graur!" Tapi yang keluar malah suara serak seperti ayam pilek. Beberapa kelinci yang lewat malah menertawakannya. Riko duduk di bawah pohon, lelah dan kecewa. Tapi di dalam hatinya, ia tetap tidak mau menyerah. Mungkin aku belum tahu caranya, tapi aku pasti akan jadi naga, katanya sambil menatap langit yang mulai berubah jingga. Beberapa hari kemudian, Riko terbang lebih jauh dari biasanya. Ia melewati hutan lebat, bukit tinggi, dan danau yang berkilauan. Ia ingin mencari tempat di mana mungkin ada naga sungguhan. Hingga akhirnya, di dekat danau yang tenang, Riko melihat sesuatu yang besar, bersisik, dan berwarna hijau keemasan. Matanya membelalak. Itu naga, bisiknya. Naga itu sedang berbaring di bawah pohon rindang. Matanya setengah tertutup dan nafasnya pelan, seperti sedang bermeditasi. Meski terlihat besar dan kuat, naga itu tampak damai, bahkan ramah. Riko terbang pelan mendekatinya. Dengan suara kecil, ia berkata, "Permisi, apakah Anda naga sungguhan?" Naga itu membuka mata dan tersenyum. "Benar. Dan kamu?" Seekor burung kecil yang tampaknya punya pertanyaan besar. Dengan hati berdebar, Riko bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa jadi naga seperti Anda?" Naga itu tertawa kecil. Suaranya dalam dan lembut. "Kenapa kamu ingin jadi naga, burung kecil?" tanya sang naga sambil menatap lembut. Riko menunduk sejenak, lalu menjawab,
Karena aku ingin kuat, besar, dan dikagumi. Aku ingin semua makhluk melihatku dan berkata, "Wah, hebat sekali." Naga itu mengangguk pelan, lalu berkata, "Menjadi besar bukan tentang ukuran tubuhmu, tetapi tentang keberanianmu untuk jadi dirimu sendiri dan menggunakan hatimu untuk kebaikan." Riko terdiam. Kata-kata sang naga terasa aneh, tapi juga hangat di hatinya. "Tapi, aku kecil, suaraku lembut, dan aku nggak bisa menyembur api. Apa aku masih bisa disebut hebat?" Tanyanya pelan. Naga tua tersenyum bijak. "Tahu tidak, Riko, api yang paling kuat bukan yang keluar dari mulut, tapi yang keluar dari hati yang menyala karena kebaikan. Ukuran tubuh bisa besar, tapi kalau hatinya kecil, itu bukan naga sejati." Riko memiringkan kepalanya, bingung tapi penasaran. Cobalah menjadi burung yang baik, berani, dan peduli pada sesama. Bantu teman-temanmu. Lindungi yang lemah. Tebarkan keberanian, bukan ketakutan. Jika kamu bisa melakukan itu, maka kamu akan jadi jauh lebih hebat dari naga manapun. Kata naga itu sambil memejamkan mata lagi. Riko duduk di sebelahnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa tenang. Mungkin menjadi naga bukan tentang tanduk, api, atau ukuran besar, tapi tentang hati yang besar dan tindakan yang berani. Dan itu bisa dilakukan siapapun, bahkan oleh burung sekecil dirinya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan naga tua, langit hutan mendadak menjadi gelap. Awan hitam menggantung rendah, angin bertiup kencang, dan hujan mulai turun deras. Badai besar datang. Semua burung kecil panik dan beterbangan tak tentu arah mencari tempat berlindung. Riko yang sedang duduk di dahan pohon melihat anak-anak burung yang ketakutan. Beberapa masih kecil dan belum bisa terbang jauh. "Ayo, ikut aku!" teriak Riko sambil melompat dari satu dahan ke dahan lain. Dengan cepat, ia menuntun mereka ke sebuah celah aman di batang pohon besar yang kering dan terlindung dari angin. Di dalam sana, burung-burung kecil gemetar ketakutan. Beberapa bahkan menangis. Riko pun mengembangkan sayapnya dan memeluk mereka satu persatu. Lalu ia mulai bernyanyi pelan. Suaranya lembut dan menenangkan, seperti nyanyian yang menina-bobokan. Perlahan, teman-temannya berhenti menangis dan mulai tersenyum. Ketika badai reda, para burung kecil itu memandang Riko dengan kagum. "Terima kasih, Riko. Kamu kecil, tapi kamu sangat berani," kata salah satu dari mereka. Riko tersenyum, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti naga sungguhan, bukan karena bisa menyembur api, tapi karena hatinya besar dan peduli. Keesokan paginya, setelah badai berlalu, sinar matahari kembali menghangatkan hutan. Daun-daun berkilau basah, dan pelangi melengkung indah di langit. Semua burung berkumpul di lapangan rumput untuk berterima kasih kepada Riko. "Kamu bukan burung kecil biasa," kata salah satu burung tua. "Kamu mungkin kecil, tapi hatimu luar biasa besar." Sejak hari itu, semua burung memanggilnya dengan nama baru. Riko, si burung berhati naga. Ia tidak bisa menyembur api, tidak punya sisik berkilau, dan tidak terbang setinggi elang. Tapi ia punya keberanian, kebaikan, dan hati yang peduli, dan itulah kekuatan sesungguhnya. Riko tersenyum lebar. Ia tidak lagi ingin menjadi naga seperti dulu. Kini, ia bangga menjadi dirinya sendiri. Ia terbang tinggi sambil bernyanyi, bukan karena ingin dikagumi, tapi karena hatinya penuh bahagia. Dan sejak hari itu, setiap kali ada makhluk kecil yang merasa tidak cukup hebat,
Mereka akan mendengar cerita tentang seekor burung mungil bernama Rico, yang menjadi besar bukan karena tubuhnya, tapi karena hatinya yang luar biasa. 5 hikmah dari cerita anak inspiratif. Burung kecil yang ingin jadi naga. 1. Berani bermimpi itu hebat. Rico punya mimpi besar meskipun tubuhnya kecil. Mimpi yang besar bisa membuat kita terus semangat belajar dan mencoba. 2. Jangan takut gagal. Teruslah berusaha. Meskipun usahanya gagal berkali-kali, Rico tidak menyerah. Dari kegagalan, kita justru jadi lebih kuat dan belajar banyak hal. 3. Menjadi hebat bukan karena ukuran, tapi karena kebaikan hati. Naga tua mengajarkan bahwa kekuatan sejati ada di dalam hati, sikap yang berani, peduli, dan mau membantu orang lain. 4. Jadilah diri sendiri, bukan meniru orang lain. Rico akhirnya menyadari bahwa ia tidak perlu menjadi naga untuk menjadi hebat. Menjadi diri sendiri dengan hati yang tulus lebih penting dari segalanya. 5. Kebaikan kecil bisa memberi dampak besar. Ketika Rico menolong teman-temannya saat badai, ia menjadi pahlawan bagi mereka. Bahkan hal sederhana seperti menemani dan bernyanyi pun bisa sangat berarti.